Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 207. Nawang, kau tak bisa berenang. Alex melongo. Seketika Alex menceburkan diri untuk menyelamatkan Nawang. Dia meraih tubuh Nawang ke tepian. Nawang menghirup udara seraya megap-megap. Aku tak bisa berenang, ucap Nawang di pelukan Alex dekat tepi kolam dan tentunya masih berada di dalam kolam. Sudah, tak apa-apa, kamu sudah aman bersamaku. Alex mengusap wajah Nawang dan memeluknya. Terasa tubuh Nawang yang sedikit gemetar. Kamu sungguh tak bisa berenang? Tanya Alex pelan di telinga Nawang. Nawang mengangguk. Sedikit trauma dengan air kolam, air laut dan air dalam jumlah banyak, ucap Nawang melepaskan diri dari pelukan Alex. Dia baru tersadar. Namun Alex menarik kembali tubuh Nawang dan seketika tanpa permisi dia memagut bibir Nawang yang gemetar. Keduanya tak tahu adegan romantis dalam kolam renang itu ditonton beberapa orang. Dari balik jendela kamar, Dora yang mendadak cegukan melihat adegan Alex dan Nawang. Rere dan Leon yang kompak menutup kedua mata Welly dan Wilson. Keinara yang spontan meneriakkan nama suaminya serta Lanita, Reza dan Susana yang mematung tanpa kata melihat kebersamaan Nawang dan Alex. Belum lagi Sri CS yang heboh dan memekik tertahan melihat adegan Alex dan Nawang. Nawang spontan mendorong Alex lalu kembali megap-megap di dalam air. Alex memeluk pinggang Nawang dan kali ini dia menariknya naik ke tepian kolam renang. Jangan bersikap begitu lagi di sini. Banyak CCTV di rumah ini, desis Nawang dengan wajah memerah dan berlalu meninggalkan Alex. Tapi baru beberapa langkah meninggalkan kolam renang, Nawang tersadar dengan banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Apa kalian melihat? Seketika Nawang berbalik arah menghampiri Alex yang sedang menepis percikan air di rambutnya. Kau sudah membuatku malu di depan keluarga Dharma Wangsa. Nawang memukul bahu Alex bertubi-tubi tanpa ampun. Aduh, apalagi sih? Malu kenapa? Alex melindungi dirinya dari pukulan Nawang. Lihat baik-baik ke semua jendela kamar, desis Nawang. Alex melihat ke arah yang dimaksud Nawang. Seketika Alex nyengir, lalu mengangguk. Sopan di sela-sela menepis pukulan Nawang. Leon menunjukkan tulisan besar di kertas pada Alex. Kau harus menikahi Kak Nawang secepatnya, Lex. Kalau tak mau papa marah karena berbuat tak senonoh di lingkungan rumah. Alex memberi hormat pada Leon. Nawang menoleh dan terbelalak melihat tulisan tangan Leonard Dharmawangsa. Dia semakin bersemangat memukuli Alex. Hidup di tengah-tengah keluarga Dharmawangsa terasa hangat dan penuh kekeluargaan. Tuan kaya raya bergelimang harta pun berjiwa sosial tinggi yang selalu membuat nyaman siapapun orang yang bersentuhan dengan kedermawanannya. Alex, Gustili, loba barudak letik di dia. Teriak Sri saat Alex berlari menuju pantry. Menghindar dari kejaran Nawang. Hampura, Mbak Sri. Spontanitas yang indah tadi, tuh. Alex cengengesan. Lamun Tuan Reza lihat Haksia Sigana buru-buru dikawinkan geral, ucap Sri lagi. Nawang, cemberut jika Sri sudah roaming. Kamu bakalan segera dinikahin, Nawang. Ucap Sri mentranslate ucapannya. Alhamdulillah, celetur Alex mengusap wajah dengan kedua tangan. Kalian sembarangan beradegan dewasa di area terbuka. Suara Reza mengagetkan semua orang. Nawang seketika berhenti memukuli Alex. Alex membeku dan menunduk dengan kedua tangan bertaut. Sri CS yang sempat heboh ikut diam. Lanita, Susana dan yang lainnya menyusul ke pantry. Apa yang kamu lakukan pada Nawang? Tanya Reza pada Alex. Mimeng. Alex urung menjawab. Sus,
besok segera ke Kua, nikahkah mereka dan hari ini persiapkan segalanya untuk kedua mempelai. Titah Reza, Alex dan Nawang melongo. Bahkan kaki Alex seperti tak menapak. Nawang pun limbung. Kau siap jadi istriku? Bisik Alex memapah kedua bahu Nawang. Nawang tidak menjawab. Dia pasrah saat dituntun oleh Susana dengan alasan segera fitting baju pengantin. Ibu Sus, kumohon. Aku belum siap menikah, pinta Nawang. Susana melihat ke arah Reza. Reza menghela napas keras seraya melihat ke arah Alex dan Nawang bergantian. Kalian boleh berpacaran tapi jangan beradegan seperti tadi di tempat terbuka, ucap Reza. Jadi kalau di tempat tertutup boleh, Tuan, celetuk Sri. Itu bukannya lebih berbahaya, nanti yang ketiganya syaitoni rojim. Reza memijat pelipisnya. Nawang, Alex, kalian sudah dewasa. Aku tak perlu mengajari kalian hal seperti ini. Tapi di rumah ini saat ini banyak anak-anak, ucap Reza pelan dan dalam. Lia, Tuan. Maaf, saya yang terlalu berani dan tidak tahu tempat, sahut Alex masih dengan menunduk. Ya sudah, bereskan kekacauan di antara hubungan kalian. Kalau memang ingin segera dihalalkan, bilang padaku. Siapa lagi yang akan jadi wali kalian? Hanya kami keluarga yang ada. Reza berlalu dari hadapan mereka. Sri mencolek Alex. Tah, bakating kubager majikan tepi karek ngawinkan sagala. Matakna inget tempat. Ya udah, entar aku melakukan adegan tadi di tempat yang tertutup saja, ya. Kekeh Alex. Sri memukul kepala Alex dengan spatula. Kenapa perempuan hobi sekali memukul? Ringis Alex. Reza dan Erlangga berada di ruang kerja, membicarakan tentang Welly dan Wilson. Reza meminta kebijaksanaan Erlangga untuk mengizinkan Wilson sementara tinggal di rumahnya bersama Welly saat Erlangga harus keluar kota, dengan alasan, rumah Erlangga teramat traumatis untuk Welly dan Wilson. Aku akan segera menjual rumah itu. Tidak bagus untuk tumbuh kembang Welly dan Wilson karena di sana penuh kenangan yang menyakitkan, ucap Erlangga. Terima kasih untuk pertolongan dan kesiapanmu merawat Welly dan Wilson. Di sini ada Rere. Welly pasti sudah sangat merindukan Rere juga Ibu Sanipa, orang tua kardus Rere dan Welly. Keluarga kami pun sudah pasti akan memperhatikan dan merawat duo W. Reza menepuk-nepuk bahu Erlangga yang wajahnya masih tampak suram dan bersedih. Duo W menghambur ke pelukan Erlangga. Keduanya menangis bahagia karena kebusukan Hera sudah diketahui. Maafkan Papa, Nak. Papa tidak peka dengan penderitaan kalian selama ini. Erlangga menciumi Welly dan Wilson. Welly diam saja tapi di hatinya dia sangat bersyukur karena Wilson dan Erlangga diselamatkan dari wanita ular seperti Hera. Hera itu istri sah Dewa Zeus. Dia jahat karena selalu cemburu dan dendam dengan Mama Hercules. Kami jagoan, Pak. Welly bilang aku adalah Hercules karena lahir dari istri Zeus yang lain, namanya Alkmene. Hercules itu kuat karena dia setengah dewa setengah manusia. Lalu di mana mamaku, Pak? Tanya Wilson polos. Erlangga dan Reza tertegun. Nak, kamu mengetahui cerita itu dari mana? Tanya Erlangga pedih. Dari Mama Hera. Mama bilang aku bukan anak Mama Hera tapi anak wanita lain. Lalu aku sedih tapi Welly selalu menghiburku kalau aku jagoan seperti Hercules yang selalu kuat meski Mama Hera menindasku. Tapi Welly kasihan, Pak. Dia selalu membela dan melindungiku. Hercules yang sesungguhnya bukan aku tapi Welly. Wilson bertutur dengan lancar dan menggemaskan. Anak-anak setampan dan selucu ini bagaimana Hera bisa membencinya? Batin Erlangga.
Dengan pedih melihat Welly dan Wilson tumbuh kuat di bawah penindasan Hera. Papa akan menceritakan kisah mamamu, nak. Namanya bukan Alkmene, namanya Narita. Erlangga memeluk erat Wilson. Apa foto wanita yang ada di dalam buku harian Papa adalah Mama Narita? Tanya. Wilson polos. Erlangga kembali mengernyit. Kamu pernah melihatnya, nak? Wilson mengangguk. Maaf, aku nggak sengaja melihatnya saat Papa tertidur di atas. Buku harian Papa di ruang kerja, sahut Wilson. Erlangga tergugu, dia menarik Welly dan Wilson kembali dalam pelukannya. Reza sendiri tampak memburam pandangannya, menahan agar air mata tidak jatuh karena haru dan terenyuh melihat duo W yang tegar dan kuat sendirian. Kedua anak itu sama-sama saling menguatkan. Lanita yang berada di sebelah Reza hanya bisa terisak pilu mendengar celotehan polos kedua anak lelaki Erlangga. Dia teringat Rangga kecil saat berada di panti asuhan. Rangga yang tidak terawat karena dianaktirikan oleh ketua panti saat itu. Belum lagi dia dijauhi dan dibuli anak-anak lain. Papa mau ke Surabaya lama, iya. Papa pergi aja. Tapi aku mau di sini dulu sama Welly. Ada Ibu Nipa, Mama Lani juga Kak Rere. Mereka sayang aku. Nanti kalau Papa pulang, Papa jemput aku di sini, ucap Wilson lagi. Ilya, nak. Papa akan jemput kamu tapi nanti setelah membeli rumah baru. Kita tidak akan tinggal di rumah lama yang penuh dengan kenangan buruk bagi kalian. Erlangga menciumi pucuk kepala Welly dan Wilson. Kedua anak itu kompak memeluk Erlangga. Mereka kini bisa hidup bahagia bersama ayah mereka tanpa penindasan Hera. Bayu duduk di sebelah Briana. Mau naik gaji atau naik jabatan kilat, enggak? Tanya Bayu. Memang bisa. Tanya Briana. Bisa, dong. Di perusahaan ini selalu ada kompetisi kreasi yang selalu diadakan tiap satu tahun sekali atau tiap kali ada proyek baru, jawab Bayu. Wah, keren. Boleh juga, tuh. Ada bocoran, akan ada proyek penting kaum selebritis dan sosialita mancanegara yang sedang mengincar desain-desain unik berlian. Nah, Perli Diamond salah satu cabang usaha Perli Corp, sudah pasti akan ikut serta, beber Bayu. Serius. 4 rius. Ini kali kelima para selebritis dan sosialita kelas kakap mancanegara mengadakan event seperti ini dan Perli Diamond pernah 2 kali menang dengan desain original Nyonya Komis. Mamanya Pak Albert. Sekarang, Ibu Komisaris sudah sepuh, beliau ingin mencoba mencari bibit-bibit baru di perusahaan ini yang mampu mendesain ukiran berlian yang unik dan luksuri. Bukannya ada tim khusus yang ngedesain diamond? Tanya Briana. Bayu menggeleng. Kalau ada event seperti ini, semua karyawan boleh menyumbang ide dan karya. Seperti aku memenangkan event kedua saat memberikan desain mewah buatanku pada Ibu Komis. Makanya aku langsung naik jabatan jadi tangan kanan tim desain, mengalahkan rekan-rekan yang sebelumnya ada di sana. Padahal aku sebelumnya hanya staf admin biasa, tutur Bayu. Briana termenung. Mupeng pengen ikutan, enggak? Tawar Bayu. Karyawan baru beberapa hari masuk kerja memang boleh ikutan. Tanya Briana sangsi. Ya, jangankan karyawan, OB atau satpam kalau punya ide juga ditampung semua. Bonus yang kudapat dulu apa coba? Bayu menaik turunkan kedua alisnya. Apa? 1 unit apartemen lengkap dengan isinya. Tuh dari perusahaan. Ada bonus khusus dari Pak Erik, 1 mobil Honda Brio. Aku sih maunya beli Rubicon, tapi Honda Brio pun jadilah, itu mobil nggak akan pernah aku jual. Kenang-kenangan terindah soalnya. Bayu menaikkan kerah bajunya bangga tapi tidak berkesan sok angkuh. What? Serius?
Bayu mengangguk mantap. Satu desain berlian harganya puluhan miliar. Sedangkan, saat itu ada 500 orang sosialita kakap mancanegara yang tergabung dalam satu komunitas yang mengadakan event ini. Apa Perli punya saingan? Tanya Briana. Ada, dong. Untungnya dari Indonesia cuma satu saingan berat Perli, yaitu perusahaan Crown Diamond. Nah, Perli pernah kalah 1 kali dari Crown. Kali ini kita harus menang lagi, konon. Katanya, member komunitas super high class gabungan beberapa negara itu tiap tahun bertambah anggotanya. Bisa kamu bayangkan keuntungan kita andai bisa memenangkan event itu lagi. Bayu begitu berapi-api. Briana kembali termenung. Dia ingat dengan koleksi berlian miliknya serta semua gambar desain unik hasil karyanya yang dia simpan di bawah tempat tidur. Salah satu motivasi Briana ingin bekerja di perusahaan Perli Corporation adalah karena Perli Diamond. Briana menyukai berlian. Sejak kecil Briana diam-diam selalu memakai berlian nitik mamanya saat mamanya tidak ada di rumah. Tidak dipakai kemana-mana, hanya menari di depan cermin dengan memakai berlian mamanya. Lalu karena bosan dengan model berlian yang itu-itu saja, dia mulai menggambar. Menggambar desain berlian sesuai imajinasi kecilnya saat itu. Sepulang kerja Briana cepat-cepat menarik koper kecil di bawah tempat tidurnya. Isi kopernya adalah gambar model berlian hasil karyanya. Elena yang memang masih betah menjadi pengganggu di kamar Briana tampak mengernyit. Kupikir isinya benda berharga tapi tahunya cuma tumpukan kertas. Apaan tahu itu? Cebik Elena. Berisik banget, sih. Ini lebih dari berharga saat waktunya tiba. Gerutu Briana selonjoran di atas marmer apartemen dan serius memilah dan memilih koleksi desainnya. Gambar apa itu? Tanya Elena penasaran. Briana tak menjawab, dia tampak sangat fokus. Gambar diamond. Cetus Elena duduk di samping Briana. Siapa yang gambar? Aku, jawab Briana. Kenapa manual? Kenapa nggak didesain pakai komputer? Tanya Elena lagi. Ini gambar aku waktu aku masih SD, masih belum bisa pakai laptop kecuali buat nonton film kartun, jawab Briana. Elena terbelalak. Hah? SD kamu bilang? Briana mengangguk dan tetap fokus pada desain-desain miliknya. Ini saat SMP dan ini saat SMA. Kalau sedang gabut ingin pakai berlian, aku cuma bisa gambar. Mama mana bolehin aku pakai berlian ke sekolah, ucap Briana. Elena menelan ludah. Briana kecil dan Briana remaja yang menggambar ini. Kamu hebat sekali. Puji Elena menangkup kedua pipi Briana. Ish, apaan sih? Briana menepis tangan Elena. Sana. Ngapain, kek? Jangan ganggu aku, jangan rusuh. Heh, aku nggak rusuhin kamu, aku memuji karyamu. Crazy nggak sih, anak bocil punya daya imajinasi ngedesain model berlian. Udah bakat mungkin, sahut Briana enteng. Jelas ini kamu punya bakat desain, tukas Elena. Briana menghela napas. Dia meletakkan semua kertas gambar koleksinya lalu menceritakan event megah yang akan diikuti oleh Perli Diamond. Kamu harus ikutan, Bri. Ini sih keren banget. Elena tampak terpukau. Tapi kamu harus punya cadangan. Cadangan? Maksudnya, andai kamu publikasiin 3 model, kamu harus punya 6 cadangan yang lebih bagus dari yang kamu pamerin. Itu harus. Kok gitu? Sudah, ikuti saranku. Pilih beberapa model terbaik lalu klasifikasikan sesuai dengan tingkat kerumitan dan keunikan desainmu. Pamerkan gambar kelas 3 dulu. Kelas 2 dan 1 kamu simpan, ucap Elena.
Brianna menuruti apa yang dikatakan Elena. Jika biasanya kedua gadis muda itu kerap beradu mulut, kali ini mereka tampak kompak. Keduanya sibuk memilah dan memilih desain milik Brianna. Aku bisa modifikasi desainnya saat aku rendering ke aplikasi di komputer. Brianna tampak puas dengan pilihannya dibantu Elena. Kapan eventnya diadakan? Tanya Elena. 10 hari lagi. Yah, semoga kamu menang. Kalau hadiahnya apartemen, kamu bisa bebas tinggal di apartemen baru milikmu. Sahut Elena enteng. Brianna menaikkan sebelah cuping hidungnya pada Elena. Keesokan harinya Dane dan Albert memberikan pernyataan resmi mengenai event megah yang akan diikuti oleh perusahaan mereka.